Bismillahirrahmanirrahim. Bishem Yahweh Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haleluya Ribbon Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Melek Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, apa yang saya akan perbincangkan ini mungkin tidak akan bergeser dari tema yang ada di sini. Karena yang baru saja diutarakan oleh pembicara sebelum saya banyak mencakup tema-tema lain, sehingga tidak akan terfokus pada persoalan ini. Jadi saya akan bicara hanya dalam konteks ini juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, antara Islam, Kristen, dan Yahudi itu dikenal sebagai Bnei Av Echad, anak-anak dari Bapa yang satu, yakni menunjuk pada Avinu Abraham alaihissalam, yakni menunjuk pada Bapa kita yang bernama Abraham. Masalahnya, apakah Abraham atau Ibrahim itu berbahasa Ibrani ataukah berbahasa Arab? Ada sebuah lelucon yang cukup unik untuk kita renungkan kembali. Di antara kaum muslimin, sebagian kecil ya, tidak semuanya, mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi nabi-nabi mulai sejak awal hingga Nabi Muhammad SAW itu berbahasa Arab. Jadi semuanya berbahasa Arab. Jadi mulai dari Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, Ismail, dan semuanya itu berbahasa Arab. Karena menurut Quran, teksnya berbahasa Arab. Sementara sebagian kecil dari komunitas Kristiani juga mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa tanah atau Torah, Nevi'im, Ketuvim atau perjanjian lama itu nabi-nabinya semua berbahasa Ibrani. Tidak ada satupun yang berbahasa yang bukan bahasa Ibrani. Jadi kedua komunitas ini sama-sama terjebak pada pemahaman ekstrim. Karena kalau dilihat dari sisi sejarah, Abraham itu bukan orang yang berbahasa Ibrani dan juga bukan orang yang berbahasa Arab. Makanya kalau kita melihat data-data sejarah, misalnya pembuktian teks-teks kuno pada masa Hammurabi yang sezaman dengan Abraham, Abraham itu berbicara bahasa Aram. Makanya dia disebut sebagai Padan Aram, orang yang berasal dari Padan Aram. Dan bahasa Ibrani belum muncul saat itu. Ini kalau kita berbicara secara jujur berdasarkan bukti sejarah. Nah, ada satu teks yang cukup menarik dalam teks kuno tadi yang saya sebutkan. Itu disebutkan nama Israel, bahasa Padan Aram ya, bahasa Aram zaman Abraham. Di dalam Quran tertulis kata Israel, yang muncul kata il. Sedangkan dalam teks Hebrew dalam kitab perjanjian lama tidak muncul kata il, tapi Yisrael, Yismael. Yang muncul kata el, bukan il. Kemudian kata bahasa Arab itu Ismail. Jadi dari sisi bahasa Aram, bahasa Abraham itu lebih dekat dengan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani muncul kata el, bahasa Arab muncul kata il, bahasa Ibrahim, Abraham muncul kata il. Jadi kedekatannya sangat luar biasa. Ini kalau kita tidak bicara mengenai teks Quran atau teks Torah saja, tapi harus berdasarkan teks historis. Yang kedua, apakah il atau el itu adalah nama Tuhan? Tidak. Itu bukan nama Tuhan, tetapi sebutan untuk Tuhan. Lalu namanya siapa? Nama yang dipakai oleh Abraham.
Yang jelas tadi pengantar awal dari pembicara yang bernama Pak Masyhud, tidak mungkin Abraham mengajarkan nama yang berbeda kepada anak-anak mereka. Buktinya, kalau di dalam perjanjian lama, Hajar pun mengenal nama YHWH. Muncul kata itu, YHWH. Tapi masalahnya Pak Gersom melafalkannya Yahweh. Padahal seluruh kitab perjanjian lama tidak satu pun muncul kata Yahweh. Tapi yang muncul adalah variasi kata Yehweh, kata Yehwah, kata Yahwah. Bukan Yahweh. Saya tidak tahu dari mana kata Yahweh itu sendiri. Itu pelafalan yang tidak pernah tertulis di dalam kitab perjanjian lama hingga hari ini. Dari mana kata Yahweh? Yang muncul kata yang lain, bisa dicek dan dicatat. Dalam Mazmur misalnya, dalam kitab Mazmur pasal 144 ayat yang ke-15 muncul kata Yahwah. Yahwah, bukan Yahweh. Kejadian 15, 2 dan 8 muncul kata Yahweh. Yeremia pasal 3 ayat 25 muncul kata Yehwa, bukan Yahweh. Nah, ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Mengapa banyak variasi penyebutan kata YHWH itu? Sampai detik sekarang ini, orang Yahudi tidak pernah melafalkan kata YHWH tadi. Dalam berbagai versinya tidak pernah dilafalkan. Meskipun itu tertulis dalam kitab perjanjian lama. Tapi yang dilafalkan adalah kata Adonai. Jadi misalnya Shema Yisrael YHWH Eloheinu Adonai Echad. Kalau dibunyikan mereka Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi YHWH tidak dilafalkan Yahweh